Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalan, nama saya Yazid dari kelas 10 IC School Surabaya. Kali ini kita akan ngobrol tentang investasi dengan orang tua saya, Bapak Faisal Yusuf. Bapak saya adalah pengusaha dan pelaku investasi. Yuk, kita langsung aja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Yazid. Ngapain? Lagi santai, hari ini kan hari Minggu tuh Mas Yazid. Oh iya. Tapi kayaknya Papa tadi habis baca buku ya? Iya, nih apa lagi baca buku ini? Nah, Buku Master Your Time, Master Your Life yang Papa yang biasa baca. iya. Kenapa sih Pak? Aku sering lihat Papa suka baca buku kayak gini. Ini Mas ya. Papa baca buku ini bagus karena baca buku itu salah satu investasi waktu untuk mendidik diri kita sendiri gitu. Oh iya, investasi. Oh ya, bisa gitu ya. Iyalah. Emang kenapa Mas? Kebetulan Pak, saya ada tugas untuk cari-cari info tentang investasi. Oh. Bisa kan? Bisa, kamu bisa kan browsing di internet kan bisa Mas. Ya bisa sih. Tapi aku juga disuruh tanya ke orang terdekat seperti apa tentang masalah investasi. Apa yang Yazid pengen tanyakan perihal investasi? Apa sih Pak? Sebenarnya artinya investasi itu apa? Hah? Oh gini Mas, investasi itu gampangnya begini loh Mas. Kamu melakukan sesuatu hari ini tuh, dan berharap suatu saat nanti kamu lakukan akan membawa hasil berlipat-lipat ke kemudian hari. Misalnya kayak apa? Misal, kalau Yazid sekarang ini ya, Yazid mau belajar di sekolah. Itu adalah investasi waktu untuk Yazid. Waktu Yazid digunakan untuk belajar. Dan belajar itu Yazid jadi punya pengetahuan dari belajar itu. Gitu Mas ya. Jadi Yazid punya juga keahlian. Nanti di kemudian hari Mas Yazid bisa memiliki pengetahuan dan keahlian. Yazid bisa bekerja atau menghasilkan karya yang kemudian hari menghasilkan keuangan. Gitu Mas. Mas Yazid misalnya tadi membuat film, bisa dapat uang dari situ kalau filmnya banyak ditonton. Kira-kira seperti itulah Mas. Oh gitu. Kok yang aku belajar itu pelajaran rencana keuangan gak kayak gitu ya Pak? Nah seperti apa Mas yang kamu tahu? Investasi itu kayak beli saham, terus harganya sahamnya naik, terus kita dapat keuntungannya. Oh, yang itu toh Mas. Itu namanya investasi dalam bidang keuangan. Yang Papa omongkan tadi adalah Mas Yazid, investasi arti umum. Maksud Papa di sini adalah investasi hal yang apapun yang dilakukan Mas Yazid itu berguna dan kemudian hari akan membawa hasil yang berlipat ganda. Itu Mas. Kalau macam-macam investasi di bidang untuk keuangan, misalnya apa? Ini Mas, kalau khusus di bidang keuangan, misalkan Mas Yazid beli saham suatu perusahaan, terus beberapa bulan kemudian harga sahamnya naik dan Mas Yazid menjual saham dari perusahaan itu. Jadi Mas Yazid apa? Dapat keuntungan. Sekarang itu apa ya? Ini Mas Yazid bisa beli rumah misalkan. Ketika setelah beli rumah, rumahnya disewakan. Nah, beberapa tahun kemudian Mas Yazid dapat uang dari sewa. Harga rumah naik, Mas Yazid jual rumah. Dari hasil jual rumah itu lebih besar daripada pertama kali beli. Itu namanya investasi di bidang properti Mas namanya. Oh jadi begitu. Tapi kayak beli saham, beli rumah kan perlu uang kayaknya Pak. Aku kan nggak punya uang banyak sekarang. Kalau mau belajar kayak aku bisanya gimana dong Pak? Mas Yazid bisa aja, caranya awalnya adalah menabung misalkan. Dari hasil tabungan itu jangan Yazid tabung aja, atau malah beli-beli barang kayak beli handphone, gadget macam-macam itu karena mengeluarkan uang banyak Mas. Karena gadget itu makin lama nilainya semakin turun.
Jadi Yazid beli barang yang makin lama harganya makin naik Mas. Gitu. Kayak apa? Misal ini Mas Yazid beli emas, harga emas itu nggak akan pernah turun mengikuti laju inflasi Mas. Masa aku beli gelang, kalau gitu Pak? Saya kan cowok. Ya enggak lah. Maksud Bapak kali ini adalah beli emas itu berarti bukan bentuk kayak gitu, tapi beli emas logam batangan dari PT Aneka Tambang. Kalau yang terkenal di sana namanya Antam, gitu Mas. Antam itu Aneka Tambang. Misalkan itu loh Mas yang namanya emas batangan, Mas jadi di situ. Oh iya ya. Oh ya. Inflasi itu apa ya Pak? Inflasi itu maksudnya meningkatnya harga barang dan menurunnya nilai mata uang Mas. Misal 10 tahun yang lalu Mas Yazid beli burger ya harganya 10.000, tapi kalau sekarang nggak bisa, harganya 30.000 satu burger. Jadi kalau sekarang dengan 30.000, kalau zaman dulu dengan uang 30.000 Mas Yazid dapat 3 burger, kalau sekarang cuma 1. Itu yang namanya inflasi Mas. Jadi uang kita sama tapi nilainya rendah. Kalau begitu, misalnya kita cuma nabung aja, uang kita makin turun dong nilainya. Iyalah Mas, yang namanya uang kita nggak akan berkembang. Hanya kita simpen aja, kalau uang kita simpen aja, duit kita nggak akan berkembang. Apa nabung itu tetap perlu ya? Ya tetap lah Mas. Jadi Yazid juga jangan boros gitu. Jangan habiskan semua uang sakumu Mas. Gitu. Uang saku kamu masukkan celengan yang selama ini ada. Gitu. Kalau sudah terkumpul masukkan uangnya di tabungan di bank. Jadi uang tabungan itu suatu saat Mas Yazid bisa gunakan untuk keperluan yang Mas Yazid gunakan. Atau Mas Yazid bisa gunakan investasi kayak beli emas atau gitu aja sih misalnya. Kalau asuransi itu termasuk investasi gak Pak? Wow, pertanyaanmu bagus banget. Jarang ada anak seusiamu kamu bertanya masalah asuransi. Itu luar biasa. Asuransi itu ada sebagian uangnya untuk investasi, ada juga yang tidak. Tapi gimana Pak? Ini Mas Yazid ikut asuransi kesehatan. Yazid membayar ke perusahaan asuransi itu namanya premi. Pada umumnya perusahaan asuransi itu akan menabung sebagian uang premi yang Yazid bayarkan, dan sebagian yang lain oleh perusahaan asuransi itu diinvestasikan ke beberapa tempat supaya menghasilkan keuntungan. Gitu. Keuntungan nanti akan dibayarkan ke Mas Yazid beberapa tahun kemudian. Itu Mas. Oh gitu ya Pak? Iya. Jadi apa yang Mas Yazid kurang paham? Enggak sih Pak. Aku cuma nanya lagi nih, emang aku ini udah perlu ya Pak mikirin tentang perencanaan keuangan kayak investasi? Kalau aku belum menghasilkan uang sendiri, aku juga masih dapat uang saku dan dari papa dan mama. Emangnya perlu gitu berinvestasi sekarang? Loh, justru bagus Mas. Kalau di sekolahmu sudah mengajarkan perencanaan keuangan itu, apalagi belajar tentang investasi, itu luar biasa, itu bagus. Kenapa Pak? Aku belum cukup punya uang. Ini sebelum kamu punya uangnya, kamu harus tahu nantinya Mas, apa yang kamu lakukan sebelum punya uang dan apa yang kamu lakukan setelah punya uang. Jadi uangmu nggak akan begitu saja habis buat beli itu. Namanya itu perencanaan keuangan. Tapi bisa bermanfaat, bisa berkembang dengan uang yang kamu miliki, bahkan bisa berlipat ganda dengan cara yang halal tentunya Mas. Ya iyalah Pak, harusnya itu dengan cara yang halal dan baik kan? Sekarang gini Mas, Papa akan tanya kamu balik, rencana Yazid sendiri, kalau kamu punya uang, Yazid mau apa? Beli laptop. Oke, itu bukan maksud Papa, bukan begitu. Jadi maksudnya Papa gini, itu daftar belanja yang kamu ingin lakukan. Yang Papa tanyakan, kalau Yazid punya uang, investasi apa yang akan Yazid lakukan? Oh, itu Pak.
Aku pernah dengar kalau di bank kita bisa ikut reksadana, ya Pak? Iyalah, itu bagus mas. Itu reksadana itu bagus. Bolehlah kalau kamu buat perencanaan pemula di bidang investasi, itu ikut aja reksadana. Boleh, tak masalah. Reksadana itu apa ya Pak? Itu gampangnya gini mas, kamu mempercayakan keuanganmu kepada manajer investasi. Dalam hal ini bank tentunya, tempat kamu jadi nasabah di situ, di mana mereka akan menginvestasikan uangnya Mas Yazid ke beberapa tempat. Itu, jadi kamu nggak perlu repot-repot, tinggal naruh uang di bank, di reksadana, mereka akan menjalankan uangmu untuk investasi sana sini, dan kamu akan dapat hasilnya. Mirip deposit, oh ya Pak? Iya, seperti itu. Tapi kamu nggak bisa ambil sewaktu-waktu dengan keuanganmu itu. Ada jangka waktu di reksadana itu, sekian bulan atau sekian tahun, gitu. Kalau deposito, kamu taruh uangmu di bank dan baru kamu bisa ambil dalam jangka waktu yang telah kamu tentukan, misalnya jangka pendek itu deposito. Tapi misalkan setiap bulan deposito juga hasilnya lebih kecil daripada reksadana hasilnya tiap bulan dari deposito itu. Atau lebih baik aku memulai dengan nabung di deposito ya Pak? Ya boleh, deposito memang hasilnya kecil gitu mas. Dan menurut Papa, deposito itu bukan investasi yang menguntungkan untuk jangka panjang gitu. Tapi itu awal yang baik bagi Mas Yazid gitu, merencanakan suatu keuangan. Jadi Yazid nggak kepingin beli ini atau itu terus, ya Mas ya? Apa ini biasa aja lah Pak? Oh iya, apa ada pesan nggak Pak ini? Obrolan kita akan direkam nih Pak. Apa ada pesan yang Bapak mau sampaikan? Ya ada lah mas, ini untuk teman-teman. Pesan Papa itu nggak banyak sih mas untuk temanmu dan Mas Yazid. Jadi Yazid pelajari dengan baik tentang perencanaan keuangan, gitu ya. Bijaksanalah kamu dalam mengelola keuangan. Mas Yazid harus memiliki financial intelligence, artinya kecerdasan mengelola keuangan. Jadi uang yang Mas Yazid miliki kelolalah dengan bijak, gitu mas. Nah kalau kita tidak mengelola dengan bijak, tahu-tahu kita punya uang banyak, nggak pernah memiliki kecerdasan keuangan, Mas Yazid nggak punya duit, tahu-tahu begitu. Itu sih pesan Papa. Gitu. Oke Pak, makasih ya. Sama-sama. Udah mau meluangkan waktu buat ngobrol. Sama-sama mas, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Salam. Demikian obrolan kita dengar Bapak Faisal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.